Oke, lanjut kabar yang cukup greget. Jadi baru-baru ini 7 Oktober kemarin, admin kutip dari media asing Newsweek, kalau nggak salah ini kantor berita asal Amerika bos, mewartakan bahwa Tiongkok kini sedang gencar-gencarnya mempromosikan jet tempur generasi 4,5-nya, yaitu J-10 yang kini memang sedang naik pamor bos. Hal ini pun katanya diyakini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memasarkan pesawat tersebut kepada pembeli di luar negeri. Bahkan, media asing ini juga memberitakan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan pembelian J-10C bos. Nah loh. Lanjut katanya bahwa menurut data Stockholm International Peace Research Institute atau data SIPRI, Tiongkok saat ini sudah menjelma menjadi eksportir senjata terbesar keempat di dunia bos. Mulai dari drone, rudal, sampai jet tempur. Semuanya sudah tersebar ke hampir 4 lusin negara, jadi hampir ke 50 negara bos. Dan di tengah sorotan terhadap jet siluman generasi kelima J-20 yang jadi kebanggaan militer Tiongkok, J-10C kini juga justru mencuri perhatian di luar negeri bos. Nah, contohnya berasal dari Pakistan, satu-satunya negara yang saat ini sudah resmi mengoperasikan J-10C. Mereka bahkan sempat mengklaim kalau jet tempur ini berhasil menembak jatuh pesawat India dalam konflik 5 hari di bulan Mei lalu. Walau klaim ini dibantah India dan The Soul Prancis, namun efeknya sudah terasa bos. Dunia mulai melihat J-10C bukan lagi sekedar jet tempur buatan China yang murah meriah, tapi pesawat tempur yang patut diperhitungkan. Secara kemampuan, J-10C memang jauh lebih maju dibanding pendahulunya bos. Jet ini bisa membawa lebih dari 40 jenis senjata, mulai dari rudal udara ke udara, bom pintar, sampai dengan rudal anti kapal. Kemudian sistem bam air intake di bagian mesinnya juga meningkatkan aliran udara, sehingga membuat performanya stabil dan sekaligus mengurangi jejak radar bos. Ditambah lagi dengan desain canard di bagian depan, bikin manuvernya lincah banget di kecepatan tinggi. J-10C pun kini dibekali radar AESA yang jauh lebih canggih dari radar mekanis lama, sampai-sampai kini banyak analis menyebut jet tempur ini setara dengan F-16 buatan Lockheed Martin Amerika. Nah, kemudian pertanyaannya lantas, bagaimana soal promosi dan negara lain yang kini disebut sedang mengincar jet tempur Tiongkok ini? Oke, lanjut masih bersumber dari Newsweek bos. Bicara soal promosi, pernyataan dari juru bicara Kementerian Pertahanan China yaitu Mr. Jiang Bin cukup jelas. Ia mengatakan bahwa Tiongkok siap membagikan hasil pengembangan peralatan militernya kepada negara-negara sahabat. Nah, kalimat ini seperti undangan terbuka bagi siapapun yang tertarik memperkuat kekuatan udaranya bos. Tentu dengan label Made in China. Beberapa negara pun disebut sudah melirik. Iran kabarnya tengah dalam pembicaraan tingkat tinggi untuk membeli J-10C setelah ketegangan singkatnya dengan Israel. Dan yang paling bikin deg-degan, nah dalam media asing ini, Newsweek, negara kita Indonesia sendiri diakui tengah mempertimbangkan pembelian 42 unit J-10C sebagai bagian dari program modernisasi militer Indonesia. Dan jika rencana ini benar-benar terwujud, maka Indonesia akan menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan jet tempur ini bos, sekaligus menandai babak baru dalam kekuatan udara di kawasan Asia Tenggara. Dengan kombinasi teknologi modern, fleksibilitas senjata dan harga yang kemungkinan lebih kompetitif dibanding jet barat seperti F-16 ataupun Rafale, J-10C bisa jadi kartu ekspor andalan baru Tiongkok di pasar global. Dan pertanyaannya sekarang, apakah dunia termasuk Indonesia siap mengandalkan teknologi udara buatan Beijing ini? Apakah J-10C benar-benar bisa menyaingi performa jet barat yang sudah terbukti puluhan tahun bos? Satu hal yang pasti, langkah Tiongkok ini pun menandai era baru persaingan di langit dunia. Dan kalau negara kita Indonesia benar-benar ikut masuk ke dalamnya, bakal jadi cerita besar yang bakal menggema di kancah pertahanan global. Nah, kemudian lanjut nih bos. Dari media asing Defense Security Asia juga menjelaskan mengapa jet tempur J-10C ini menarik bagi Indonesia. Oke, ini dia sumbernya. Jadi mengapa Indonesia kepincut sama J-10C?
Dikatakan bahwa bagi Jakarta, J10C ini menawarkan kombinasi harga, kinerja, dan fleksibilitas operasional yang jarang ditemukan, bos. Penting untuk mempertahankan postur pertahanan udara yang kredibel di negara kepulauan terbesar di dunia. Tantangan modernisasi TNI Angkatan Udara sangat besar, meliputi pengawasan 17.000 pulau, 1,9 juta kilometer persegi wilayah udara, dan keterbatasan anggaran, sambil tetap menjaga kebijakan luar negeri bebas aktif. Konfigurasi multirole J10C ini pun memungkinkan pelaksanaan misi intersepsi, serangan darat, hingga patroli maritim dari pangkalan tersebar, krusial dalam skenario perang yang memerlukan mobilitas tinggi. Kemudian radar AISA dan kemampuan fusi sensornya memberikan lompatan teknologi besar dibanding armada lama Indonesia, bos, sehingga memungkinkan pelacakan multi-target di bawah gangguan elektronik. Dan yang paling penting katanya adalah kemandirian operasional J10C ini bebas dari pembatasan ekspor dan kontrol senjata barat, sehingga memberikan fleksibilitas dalam perencanaan misi dan integrasi senjata. Namun kalau terkait hal ini ya, admin juga belum tahu nih apakah J10 akan bebas untuk dipakai bertempur. Karena kemarin ya, setelah mendengar isu-isu dalam perang Kamboja-Thailand, bahwa alutsista PHL-3 MLRS dan MRSAM KS-1C-nya Kamboja itu nggak bisa dipakai perang, bos, katanya. Karena Tiongkok disebut menolak memberikan kode peluncuran rudal. Tapi ini ya masih isu-isu dari formulir tetangga, bos. Admin juga belum tahu kebenarannya. Kemudian selain itu bagi Indonesia katanya juga ada nih tantangan dalam mengoperasikan J10 dari Tiongkok ini, berupa tantangan ekonomi dan logistik. Seperti apakah itu? Oke, meski tawarannya menarik, namun akuisisi J10C ini katanya bukanlah tanpa kendala, bos. Biaya per unitnya memang lebih rendah, namun biaya siklus hidup seperti maintenance, pelatihan, integrasinya bisa meningkat jika tidak dikelola dengan baik. Karena armada TNI Angkatan Udara sendiri sebelumnya berbasis teknologi Amerika dan Rusia, maka kini diperlukan infrastruktur, simulator, dan rantai pasok baru untuk sistem dari Tiongkok, bos. Sehingga dapat meningkatkan biaya operasional 20-30%. Kemudian, selain itu, integrasi avionik Tiongkok dengan jaringan komando barat membutuhkan rekayasa ulang sistem data link dan perencanaan misi. Pelatihan pilot dan teknisi juga bakal memakan waktu, terutama jika Indonesia ingin memproduksi dan memelihara secara lokal. Itu pernyataan atau narasi menurut media asing ini, bos. Defense Security Asia. Kalau menurut kalian bagaimana nih terkait rencana pembelian jet tempur dari Tiongkok ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.